berjumpa kembali. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, pada hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021 ini, kita kembali bersyukur kepada Allah berjumpa dalam program insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian senantiasa kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, teristimewa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sejenak merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah budi dan hati kami, agar kami dapat merenungkan dengan baik sabda suci-Mu dan dapat memetik buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan dalam kehidupan iman kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca pendasaran permenungan kita pada hari ini, yakni dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, sejak masih kecil dalam kehidupan kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu mengucapkan terima kasih atas apa yang kita terima dari orang lain. Ucapan terima kasih itu dapat dilihat sebagai sebuah ungkapan perasaan kita atas kebaikan yang kita terima dari orang lain. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kadang karena rasa terima kasih itu sudah dianggap biasa, sudah dianggap sepele, bahkan kadang hal itu menjadi terlupakan, bahkan terpaksa diucapkan. Dalam awal Injil hari ini, Tuhan kita Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya rasa syukur atau rasa terima kasih selalu ada dalam diri kita. Hari ini berisikan ucapan syukur Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui ucapan syukur itu, kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, setiap kali kita menghampiri Allah melalui pujian maupun doa, baiklah kita memandangnya sebagai Bapa kita bersama. Bukan hanya untuk memohon atau meminta belas kasihan, melainkan juga untuk mengucapkan syukur kita atas belas kasih yang sudah kita terima daripadanya. Dengan memuji, belas kasihan akan terasa lebih indah dan berkuasa untuk melapangkan hati bila diterima sebagai tanda pemberian kasih dari Bapa kita. Dan sebagai anak-anaknya, kita pun selalu diajak untuk dapat merenung dan berterima kasih kepada Bapa kita. Yang kedua, ketika kita datang kepada Allah Bapa sebagai Bapa kita, kita juga harus ingat bahwa Dia adalah Allah langit dan bumi. Hal ini akan mengingatkan kita untuk menghampirinya dengan penuh rasa hormat. Bukan hanya dengan rasa hormat terhadap Dia yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Dia sebagai Allah mampu untuk melakukan apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, ataupun yang dapat kita inginkan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang melindungi kita dari segala kejahatan, dari segala malapetaka, dari segala bencana, dan memberikan kita segala rahmat dan kebaikannya. Oleh karena itu, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, dalam semua ucapan syukur itu, kita juga sebenarnya memuliakan Allah atas rahmat yang telah disediakannya bagi kita. Dan yang ketiga, syukur itu diucapkan sebagai tanda penyerahan diri kita secara total kepada Allah dalam setiap situasi hidup kita.
Seringkali memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mengalami peristiwa yang menyenangkan, yang menggembirakan, rezeki melimpah, baru kita mudah untuk bersyukur. Sebaliknya, saat mengalami peristiwa-peristiwa yang berlawanan dengan itu, yang tidak mengenakan, yang menimbulkan banyak kesedihan, sebagaimana kita juga seringkali mengalami bahwa kita bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan sampai enggan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Para sahabat insani yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini melalui Injil kita dibaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk tidak berhenti berani bersyukur kepada Allah atas semua anugerahnya. Allah punya rencana untuk menyelamatkan kita, dan tentu saja hendaknya syukur itu pun tidak pernah berhenti dari dalam diri kita. Marilah kita saudara-saudari selalu berani bersyukur dan senantiasa berterima kasih kepada Allah yang penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada-Mu Tuhan untuk semua pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa dari setiap pengalaman itu, ungkapan syukur itu akan membuahkan benih-benih iman yang dapat semakin memekarkan iman kami kepada-Mu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.